Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebon Jeruk pada hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 16. Saya bacakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebersamaan adalah salah satu ciri-ciri khas kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi hendaknya juga harus jelas apa yang menjadi pemersatunya, bagaimana kebersamaan itu diwujudkan. Kuncinya adalah sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kebenarannya di antara kamu. Saudara-saudara, dengan perkataan firman Tuhan itu dimaksudkan agar pengikat untuk menata kebersamaan itu adalah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, dengan segala kebenarannya. Itu juga berarti supaya kebersamaan itu diikat di dalam kasih daripada Kristus itu sendiri. Jadi bukan karena ikatan yang lain, misalnya karena ikatan darah atau karena ikatan marga atau karena ikatan budaya atau karena ada ide yang sama atau karena ada prinsip dan keinginan yang sama. Bukanlah kebersamaan yang diikat oleh hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut adalah hanya bersifat sementara dan bahkan sangat terbatas, dibatasi sebagaimana pengikat yang dipakaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita masing-masing harus mau menerima kebenaran daripada Kristus itu di tengah-tengah hidup kita
kebenaran Kristus untuk diri kita dan kebenaran Kristus juga untuk hubungan yang kita lakukan kepada orang lain. Artinya kebenaran Kristus itulah yang mengatur dan yang menentukan segala tatanan kita, segala interaksi yang kita lakukan satu dengan yang lain. Sehingga kalau kebenaran Kristus menjadi pengikat daripada masing-masing di antara satu dengan yang lainnya, pastilah kebersamaan itu akan menjadi indah dan akan menjadi baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang baik yang tidak kalah pentingnya lagi di dalam kebersamaan itu, saudara-saudara, adalah kesediaan kita untuk saling menerima Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kesediaan kita untuk mengasihi sebagaimana kasih Kristus kepada kita. Kesediaan kita untuk mau saling menerima sebagaimana Kristus telah menerima kita. Artinya kita juga harus mau menerima orang lain dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya. Itulah yang dilakukan Yesus kepada kita, dan itu jugalah yang dimintakan untuk kita berlakukan menjadi perilaku hidup kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesediaan kita untuk memperlakukan firman Tuhan dengan segala kekayaan kebenarannya, kesediaan kita untuk saling mengasihi sebagaimana kasih Kristus kepada kita, kesediaan kita untuk saling menerima sebagaimana Kristus menerima kita, maka di dalam kebersamaan dan di dalam hubungan yang kita lakukan, kita akan dapat menikmati keindahan dan di dalamnya ada keselamatan. Saudara-saudara, marilah dalam segala kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dan di dalam segala persekutuan kita membuat kebenaran firman Allah menjadi pengikat yang mempersatukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya dalam segala hubungan kehidupan kami terhadap orang lain, kami benar-benar menempatkan firman-Mu dengan segala kekayaan kebenarannya menjadi pengikat yang sempurna. Karena ikatan yang seperti itulah yang kekal dan yang tidak bisa dirusak oleh apapun. Kuatkan kami Tuhan untuk membangun, menata hubungan kami, dan melakukan perilaku kami supaya benar-benar di dalam firman-Mu. Amin. Aku bersinar terus, bersinar.